Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Segera Xiaoyan melihat patung raksasa emas di depannya, dan akhirnya Xiaoyan mengerti bahwa jiwa-jiwa yang dijual oleh para roh hantu ada di sini. Meski begitu, Xiaoyan juga merasa jiwa-jiwa ini berbeda dengan jiwa-jiwa mati pada umumnya. Karena Xiaoyan dapat merasakan bahwa jiwa-jiwa ini mungkin masih hidup. Namun Xiaoyan juga tidak tahu metode seperti apa yang digunakan para raja roh ini untuk memenjarakan jiwa-jiwa ini. Sehingga jiwa-jiwa ini benar-benar menjadi domain dewa abadi mereka. Jika tidak, mustahil bagi domain dewa abadi memiliki kekuatan sekuat itu. Bahkan kekuatan jari ini pun sangat kuat sekarang. Karena meskipun Xiaoyan telah bergabung dengan avatar dewa asli saat ini, tetapi Xiaoyan sebenarnya masih bisa merasakan bahaya hidup dan mati yang sangat kuat dari jari patung emas di langit. Bahkan semenjak Xiaoyan berada di domain dewa abadi Tianxun, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sakit di dalam hatinya. Namun bukan berarti Xiaoyan takut dengan Tianxun. Tapi yang ditakuti oleh Xiaoyan adalah metode yang digunakan Tianxun. Tepat Xiaoyan mendongak untuk melihat jari patung emas raksasa yang besar itu, Xiaoyan merasa seluruh tubuhnya membeku di tempat karena terkejut. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga mengerti jika dia ingin bertahan dari serangan tersebut, maka Xiaoyan harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk melawan saat ini. Pada saat yang sama, di bawah tekanan yang mengerikan seperti itu, jubah hitam yang dikenakan Xiaoyan seolah-olah dia juga sedang merasakan krisis. Dan jubah itu adalah baju besi yang ditempa nomor 8. Dia langsung berubah ke dalam mode tempur dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan untuk melindungi tuannya. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian nyala api 3 warna berbeda melonjak dengan liar. Kali ini Xiaoyan berburu-buru menggunakan domain dewa api. Namun perluasan wilayah domain dewa api hanya mencakup telapak tangan patung emas Tianxun yang sangat besar. Sehingga jika dilihat dari kejauhan, itu seperti teratai api murka Buddha Xiaoyan. Sialan, kekuatan asli dari 3 hati api. Semuanya harus digunakan sekarang, sehingga tidak akan lagi tersedia untuk digunakan kembali dalam waktu singkat. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, kemudian menyipitkan matanya sedikit. Jelas sekarang tidak ada jalan lain bagi Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan lainnya, dan hanya sumber kekuatan hati api ini yang sepertinya mampu bersaing dengan domain dewa abadi. Hanya saja, ketakutan akan kehancuran yang sangat kuat yang menekan Xiaoyan belum hilang sama sekali. Merasakan itu, Xiaoyan mengerutkan kening. Karena kekuatan semacam itu seharusnya hanya dimiliki oleh makhluk keabadian para dewa. Namun meskipun Tianxun sekarang berada di langkah ke-9 keabadian kaisar, tapi bagaimanapun juga kekuatannya pernah berada di keabadian para dewa. Jadi secara alami kekuatan Tianxun sekarang pasti jauh lebih kuat dari keabadian kaisar langkah ke-9 biasa. Pada saat ini, Tianxun masih berdiri sambil menyilangkan tangannya di atas kepala patung emas raksasa. Kemudian dia menatap Xiaoyan yang berada di telapak tangan patung emasnya dengan jijik. Seolah-olah dia merasa Xiaoyan telah menjadi kura-kura di dalam guci dan binatang buas yang berada dalam sangkar karena tidak ada tempat untuk melarikan diri. Meskipun kekuatan tubuh fisik Anda kuat, bahkan jika kekuatan tubuh Anda dapat mengalahkan semua hukum, tapi tidak peduli seberapa kuat keabadian kaisar, selama kekuatan di bawah keabadian para dewa, dengan pukulan saya di domain dewa abadi, setiap orang harus mati. Tianxun berkata dengan mencibir, bagaimanapun membunuh Xiaoyan di sini jauh lebih penting daripada dia meningkatkan kekuatannya untuk menerobos keabadian para dewa. Karena jika tidak ada lagi reinkarnasi dari yang mulia, tidak akan ada peluang kebangkitan yang mulia di dunia sensi. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan menjadi gelap lagi
karena dia merasa karena jika dia hanya mengandalkan kekuatan 3 hati api saja, itu tidak cukup. Maka dia hanya bisa menambahkan 3 jantung guntur. Tepat ketika Xiaoyan ingin menambahkan kekuatan 3 jantung guntur, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Karena sebenarnya kekuatan yang terkandung di dalam domain dewa abadi miliknya telah melebihi beban apa yang bisa ditanggung domain dewa api miliknya. Namun, Xiaoyan juga tidak punya pilihan sekarang, jadi dia hanya bisa meningkatkan kekuatan domain dewa api ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatan asli dari 3 hati api sudah sangat kuat. Sekarang teratai api dibentuk oleh hati api 3 warna ini. Bukanlah teratai api murka Buddha biasa, dan itu adalah alam dewa abadi Xiaoyan. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan langsung menggerakkan pikirannya. Kemudian kekuatan asli dari 3 jantung guntur segera melonjak dengan gila-gilaan. Hanya saja jantung guntur ekstrim tidak terlalu kooperatif untuk sementara waktu. Jika Anda menolak untuk membantu saya sekarang, sebaiknya Anda keluar secepat mungkin. Xiaoyan berteriak dengan marah kepada jantung guntur ekstrim. Setelah jantung guntur ekstrim merasakan kemarahan Xiaoyan, dia dengan cepat berhenti melawan. Kemudian semua kekuatan asli guntur melonjak langsung dengan ganas, sehingga kekuatan teratai domain dewa api Xiaoyan tiba-tiba melonjak lagi dan langsung menutup seluruh telapak tangan emas. Tuar. Pada saat yang sama, tiba-tiba jari raksasa itu juga jatuh menghantam teratai api Xiaoyan, dan tabrakan ini adalah konfrontasi antara 2 domain dewa abadi, sehingga terjadi ledakan dahsyat. Saat jari emas raksasa menyentuh teratai api, mengakibatkan dampak energi yang mengerikan muncul di antara keduanya. Meskipun teratai api Xiaoyan tidak sebesar patung emas Tianxun, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya mengandung 6 kekuatan sumber asli, jadi kekuatannya juga tidak terbayangkan. Untungnya, saat kedua kekuatan ini bertabrakan, mereka berada di domain dewa abadi, sehingga dampak kekuatan ini tidak akan menyebar keluar. Jika tidak, dengan kekuatan mengerikan seperti itu, sudah cukup untuk menghancurkan sebuah bintang dan ruang kehampaan manapun. Tuar. Pada saat ini terus terdengar suara ledakan keras memekakkan telinga. Meskipun kedua belah pihak sebenarnya membentuk kekuatan penyeimbang, tapi tidak ada situasi sepihak yang menghancurkan seperti yang dibayangkan Tianxun untuk menghancurkan Xiaoyan sampai mati. Melihat pemandangan itu, Tianxun yang berada di atas kepala patung emas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bajingan, bagaimana bisa ini terjadi? Mengapa dia bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan jutaan jiwa saya? Ini tidak mungkin. Tianxun berteriak dengan keras, ekspresi dipenuhi dengan keterkejutan. Tuar. Di bawah ledakan lainnya, jari emas raksasanya bergetar hebat yang menunjukkan patung emas Tianxun sebenarnya memiliki tanda-tanda akan terguncang. Jelas domain dewa api Xiaoyan memiliki lautan api dan guntur yang saling terkait. Dan kedua kekuatannya juga mengandung energi kekerasan ketika terjalin, sehingga kekuatannya secara alami terbukti dengan sendirinya. Bagaimanapun, dalam lautan api dan guntur yang terkandung di dalamnya adalah sumber kekuatan utama. Selain kekuatan yang mengandung energi kekerasan, itu juga mengandung kekuatan aturan yang sangat kuat. Pada saat ini, wajah Tianxun muram. Dia segera menekan jari-jarinya lagi, kemudian di udara itu berubah menjadi telapak tangan. Sekarang dia berencana untuk menepuk Xiaoyan dengan kedua telapak tangan emas raksasa untuk menghancurkan Xiaoyan hidup-hidup dalam telapak tangannya. Tepat ketika telapak tangan raksasa itu jatuh lagi, domain alam dewa api Xiaoyan masih melakukan tugasnya. Meskipun untuk Xiaoyan sendiri tidak tahu apakah domain dewa abadinya bisa bersaing dengan Tianxun. Bagaimanapun, dia mampu membentuk domain dewa abadi seperti itu, dan Xiaoyan juga tidak tahu berapa banyak jiwa yang dipenjarakan Tianxun di sini.
Meskipun jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah dijual kepadanya, tapi itu sudah menjadi kartu trufnya, sehingga domain dewa abadinya bisa menjadi begitu kuat. Namun tidak ada gunanya Xiaoyan memikirkan hal ini, dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun di tengah tabrakan kekuatan domain dewa abadi dari kedua, terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya, dan Xiaoyan juga mengenalinya sebagai jeritan jiwa. Karena harga untuk mendapatkan kekuatan besar adalah kehancuran banyak jiwa yang dalam konfrontasi ini, yang membuat banyak jiwa menjerit kesakitan. Namun sebenarnya, ketika jiwa-jiwa ini dihancurkan, di dunia sensi, para roh hantu yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi mereka mengalami kematian secara langsung. Mereka tiba-tiba kehilangan kesadaran dan mata mereka putih dengan tubuh kaku. Setelah beberapa saat, mereka semua berubah menjadi abu terbang dan menghilang ke udara tipis. Jelas, Tianxun tahu dia harus membayar harganya yang sangat mahal untuk menggunakan domain dewa abadi. Tapi selama dia bisa membunuh Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi yang mulia, dia pasti tidak akan segan-segan membayar berapapun besar harganya. Saat ini, ledakan keras terus bergema dalam tabrakan kedua domain dewa abadi. Sekarang cahaya kemasan meledak menyelimuti lautan api dan guntur yang saling terkait. Dalam konfigurasi domain dewa abadi dari keduanya, secara bertahap meningkat kekuatan mereka. Pada saat ini, telapak tangan emas raksasa Tianxun terus meremas untuk menghancurkan domain dewa api Xiaoyan. Namun lautan api dan guntur yang keluar dari alam dewa api juga sama kuat dengan telapak tangan emas raksasa, dan itu terus meledak selama konfrontasi. Bahkan kekuatan setiap ledakannya juga tidak kalah kuatnya dengan teratai murka Buddha 3 warna. Sehingga di bawah kekuatan seperti itu, telapak emas raksasa itu sebenarnya memiliki bintik-bintik. Sepertinya memiliki tanda-tanda kerusakan, karena terlihat di permukaannya telapak tangan tersebut mulai membusuk. Segera Xiaoyan mengangkat kepalanya, kemudian dia dapat melihat bahwa banyak jiwa yang menjerit kesakitan di dalamnya, yang membuat mata Xiaoyan berubah muram. Jelas sekarang Xiaoyan memahami sumber kekuatan Tianxun yang sangat kuat, karena jiwa-jiwa inilah bagian dari kekuatan para raja roh saat digunakan, dan Tianxun akan membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebagai sumber kekuatannya. Luar. Segera terjadi ledakan besar saat ini, bahkan tidak hanya dari domain dewa api Xiaoyan, tapi telapak tangan raksasa emas juga meledak, yang menyebabkan banyak lubang muncul di telapak tangan emas raksasa. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Tianxun, keduanya juga menyemburkan seteguk darah hampir secara bersamaan. Bahkan ada lubang berdarah muncul di tubuh mereka berdua, karena pada saat ini, kedua domain dewa abadi dari keduanya sedang mengalami keruntuhan, sehingga mereka berdua mengalami serangan balik dari domain dewa abadi masing-masing. Jika ini terus berlanjut dan kedua domain dewa abadi mengalami kerusakan parah, maka serangan balik dari domain dewa abadi itu juga akan menyebabkan luka yang sangat serius kepada keduanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.